Good night. See you. Johnny. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Tantan. Suatu hari, secara kebetulan, ia bertemu kembali dengan seorang wanita yang bernama Jenny. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak ketemu, akhirnya pertemuan yang tak sengaja tersebut membawa mereka kembali mengingat kenangan pertama kali mereka bertemu beberapa tahun lalu. Sebuah peristiwa yang ternyata membekas bagi mereka. Beberapa tahun sebelumnya, Tantan masih berstatus sebagai seorang siswa SMA. Suatu malam saat ia pulang dengan kondisi basah kuyup akibat hujan deras, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang penyewa di rumah mereka, yang mana itu adalah si Jenny. Hujan lebat membuat pakaian Jenny basah dan terlihat tembus pandang. Menyadari keadaan tersebut, Jenny langsung lari menuju pintu di rumahnya. Namun tanpa diduga, ia tak sengaja menjatuhkan barangnya. Tantan yang melihat kejadian tersebut refleks berlari mengejar Jenny untuk mengembalikan barang-barangnya. Tantan berusaha untuk bersikap sopan meskipun dirinya sedikit canggung karena situasi tersebut. Jenny pun menerimanya dengan ekspresi datar dan tanpa banyak bicara. Namun ternyata Jenny lupa membawa kunci. Karena Tantan anak si pemilik kontrakan, ia yang membawa kunci pun langsung membantu Jenny untuk membuka pagar. Dan semenjak saat itu, mereka pun mulai saling mengenal dan mulai terbiasa menyapa saat mereka bertemu. Keesokan harinya, Jenny baru saja pulang dari suatu tempat. Ketika ia tanpa sengaja berpapasan dengan ibu-ibu yang sedang berkumpul di lingkungan tempat tinggalnya. Para ibu-ibu tersebut mulai menggosip tentang Jenny yang dianggap sebagai wanita liar dan tak ada harganya. Bahkan pemilik rumah sewaan tersebut juga menjadi sasaran gosip mereka. Para ibu-ibu tersebut merasa bahwa Celia tak seharusnya menyewakan tempat tinggal kepada wanita yang memiliki reputasi buruk seperti Jenny. Namun Celia tampaknya tak peduli. Baginya uang sewa lebih penting daripada gosip yang beredar di sekitarnya. Di saat yang sama, Tantan baru saja pulang dari sekolah. Ia mencoba tersenyum ramah kepada Jenny, namun senyuman tersebut langsung hilang saat seorang pria tiba-tiba terlihat bersama Jenny dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah para ibu-ibu tersebut meninggalkan tempat itu, Tantan merasa penasaran. Ia pun mencoba mengintip melalui jendela rumah Jenny untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Dan benar saja, dia melihat Jenny yang sedang melakukan kerja sampingannya, yaitu melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Keesokan harinya, para ibu-ibu kembali melihat Jenny yang diantar oleh seorang pria lain. Mereka tidak melewatkan kesempatan untuk kembali bergosip. Kali ini mereka bahkan lebih keras dalam mengomentari Jenny. Mereka mengatakan bahwa Jenny wanita genit yang tidak tahu malu. Tantan yang kebetulan baru saja pulang sekolah mencoba untuk membela Jenny. Dia meminta para ibu-ibu tersebut untuk berhenti membicarakan hal-hal yang buruk tentang si Jenny. Namun mereka hanya mengabaikan dan mengatakan bahwa Tantan masih terlalu muda untuk memahami urusan orang dewasa. Pada malam harinya, Tantan baru saja selesai bermain basket bersama teman-temannya, dan saat berjalan pulang, ia tak sengaja melewati rumah Jenny dan melihat sebuah sepeda motor terparkir di sana. Rasa penasaran membuatnya mencoba mengintip, dan lagi-lagi Jenny kembali melakukan adegan pembobolan lahan, namun dengan laki-laki yang berbeda cuy. Dan tiba-tiba pelanggan Jenny keluar dan sadar jika ada yang mengintip mereka. Namun karena ia sudah puas dengan Jenny, ia pun pergi dari sana. Menyadari itu, Tantan justru mencoba mengetuk pintunya. Awalnya ia pun ragu dengan itu, namun ia pun langsung menariknya dan Jenny terlihat sangat brutal dan mereka pun akhirnya melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Namun ternyata itu cuma imajinasi Tantan cuy. Jenny pun langsung bertanya tujuan Tantan, dan Tantan yang mati kutu pun tidak bisa menjelaskan. Keesokan paginya, Tantan mencoba mendekatkan diri pada Jenny dengan mengantarkan makanan. Saat itu, mereka melihat gadis SMA bernama Helen yang lewat di depan rumah. Jenny memperhatikan bagaimana tatapan Tantan terhadap Helen, seakan-akan ia tertarik dengan Helen. Jenny pun berkomentar bahwa Tantan dan Helen akan menjadi pasangan yang serasi. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti ia akan mengajari Tantan tentang cinta dan bagaimana cara berpacaran. Siang harinya, Tantan yang berada di warung bersama temannya bernama Nico. Saat itu mereka melihat Helen yang mau ke warung juga. Tantan pun curhat ke Nico kalau dia ada rasa sama si Helen, dan ternyata si Nico justru sudah lebih kenal sama Helen. Ia pun mencoba untuk ngenalin mereka berdua, namun Tantan terlihat gugup. Akhirnya Nico bilang ke Helen jika sahabatnya Tantan ngajak jalan. Dengan ramah Helen pun menyetujui itu dan menambahkan jika malam ini rumahnya juga sedang kosong cuy. Tantan siap untuk berkencan di depan rumah
Helen. Tantan mendapati mobil yang terlihat bergoyang-goyang sendirian dan ternyata ia menyaksikan Nico dan si Helen yang sedang melakukan adegan pembobolan LAN cuy. Nah loh. Keesokan harinya, ia pun kembali bertemu dengan Nico dan mengungkapkan kekecewaannya. Dengan santai, Nico pun mengatakan jika Helen lah yang lebih dulu menggodanya. Tak lama kemudian datanglah Jenny. Nico dengan barbar merayu Jenny dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saat itu juga kesabaran Tantan sudah mulai habis. Nico pun terkejut dan menuduh Tantan telah berpacaran dengan wanita murahan itu. Mendengar itu, Jenny pun membalas dan ngatain Nico kalau Helen curhat kepadanya jika terong mungil Nico itu kayak biji kacang dan juga loyo cuy. Keesokan harinya, Tantan kembali bertemu Jenny dan menawarkan untuk mengantarkannya pergi. Yang mana saat itu Jenny mau pergi ke taman kota. Tantan pun ikut menemaninya cuy. Sesampainya di taman, mereka lanjut ngobrol. Jenny menceritakan rencananya untuk pergi ke Jepang dalam waktu yang dekat. Keesokan harinya, ibu Nico datang marah-marah ke rumah Jenny. Ia menuduh Jenny telah menodai putranya yang polos hingga tertular penyakit sipil. Ia melemparkan kata-kata kasar dan tidak senonoh, seolah-olah Jenny adalah satu-satunya orang yang bersalah dalam situasi tersebut. Jenny pun berusaha tetap tenang dan menegaskan bahwa putranya tidak pernah menjadi kliennya. Ia meminta wanita tersebut untuk mencari tahu langsung pada Helen, dan saat itu Helen yang kebetulan berada di sana tampak terkejut dan segera berlari untuk menghindar. Malam harinya Jenny mulai membereskan barang-barangnya karena ia segera pindah dari tempat tersebut. Tantan yang melihatnya merasa penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya apakah di dalam hati Jenny pernah terlintas keinginan untuk berhenti menerima pelanggan. Dan Jenny mengatakan bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukanlah pilihan yang mudah,